ذلك الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل شيء بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Alhamdulillah, barakallah, Bu Mai. Masya Amin. Allah. Iya, Tadi saya nyimak, iya, Masya Allah. Ini kebuka ya nggak apa-apa, dari udah. Ya udah, nanti bisa jadi bahan ide pembahasan kita pagi ini ya. Allah, Masya Allah. Nah, Nah, Alhamdulillah, terima kasih Bu Mai tilawahnya. Sadaqallahul Alhamdulillah, barakallah. Bu Titin, Assalamualaikum. Bunda Linda Made, kemudian Bunda Eni, Alhamdulillah. Maaf, udah nungguin ya. Oh, nggak apa-apa, Bu Mai Saroh, nggak apa-apa. Insya Allah. Semuanya ada hikmahnya, dan pokoknya kita ini kan menjalankan sesuatu karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah, apa yang kita lakukan pagi ini, ya selama itu bermanfaat, mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, ayo kita jalan, gitu ya. Dan tadi Nah, kita sempat menyimak tilawah dari Bunda Maisaro, ya. Sebelumnya, seperti biasa, kita baca Al-Fatihah dulu ya teman-teman ya. Eh, untuk apa guru-guru kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita ya. Dan mohon doanya semoga insya Allah Indonesia benar-benar menjadi ajaib ya. Bungkus permen yang dilewati Indonesia saat ini dan ya kemarin-kemarin dan saat ini ya. Jadikan itu sebagai pengingat kita untuk lebih mendekatkan lagi kepada Allah dan Rasulnya, teman-teman. Jadikan bungkus permen itu adalah cermin ajaib untuk kita memperbaiki diri gitu. Ya, dan jadikan bungkus permen ini adalah jalan terindah untuk bisa menikmati permen yang manis dan lezat dari Allah gitu. Dan setiap insan, setiap komunitas, ya pada dasarnya setiap insan ya. Nanti dan di yaumil akhir juga kita nggak akan ditanya mengenai kesalahan dari orang lain. Kita tidak akan ditanya mengenai kesalahan dari pemerintah kita, kesalahan dari saudara-saudara kita. Yang ditanyakan, yang dihisap adalah diri kita, teman-teman. Ya. Jadi ilmu magnet rizki itu adalah ilmu untuk membuat kita menjadi lebih cerdas lagi. Cerdas secara apa? Cerdas secara iman. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi tema kita pagi ini itu adalah bagaimana diri kita menjadi seorang yang cerdas secara iman. Amin. Alhamdulillah. eh, ala kulli niyatin solihah lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Kemudian kita berikan hadiah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, teman-teman. Silakan pegang tangan kanannya di dada kiri ya, sebelah kiri. Di sini ada satu titik namanya jantung, kolbu ya. Jantung ini teman-teman lebih cerdas dibanding otak ya.
Jantung ini adalah tuannya otak. Ya. Sebelum jantung ini berbicara kata warna merah, ya mungkin teman-teman melihat, oh Buria pagi ini pakai baju merah gitu kan, gitu. Sebelum terbersit kata merah di otak teman-teman, jantung sudah membisikkan lebih dulu teman-teman. Dahsyat ya. Jadi pusat kecerdasan kita itu ada di sini, ya. Bukan di sini. Ini adalah jenderal, panglima, tapi presidennya adalah ini, teman-teman. Ya, gitu. Oke? Kita sayangi diri kita, ucapkan terima kasih ke diri kita. Bayangkan ucapan terima kasih ini melalui jantung ya, masuk ke dalam sel-sel peredaran darah kita. Bayangkan teman-teman, pergerakan darah yang keluar dari jantung itu kecepatannya 250 kilo per detik. Per detik apa per jam tuh ya. Jadi cepet banget ya. Cepet sekali. Iya. Dan sel apa panjang peredaran darah tubuh kita ini kalau dipanjangin teman-teman ya itu selingkaran bumi, Masya Allah, selingkaran bumi ya. Jadi bayangkan tuh darah kita bergerak secepat itu berkeliling, Masya Allah. Ya makanya apa yang kita lihat di luar itu adalah cerminan diri kita teman-teman ya. Dan diri kita dengan luar itu nyambung ya. Nah ini Allah aja udah ngasih tahu nih bahwa panjang peredaran darah kita ya dari jantung sampai keliling kalau disambung-sambungin itu sekeliling bumi teman-teman. Ya ini adalah mereka juga berarti berotasi ya berotasi sama seperti mereka juga berzikir. Jadi sel kita ini, tubuh kita ini adalah kumpulan dari makhluk-makhluk Allah yang numpang hidup di dalam diri kita. Ya, jadi sel-sel di dalam tubuh kita ini adalah makhluk Allah, teman-teman. Kita ini lagi ditumpangi, lagi ditumpangi makhluknya Allah yang bernama sel, gitu ya, teman-teman ya, gitu. Nah, ini yang perlu kita terus perbaiki. Makanya melalui ilmu Magnet Rizki, teman-teman nanti ikut ya, ikut seminar Magnet Rizki, trainingnya juga ya. Itu adalah untuk memperbaiki dunia kuantum. Dunia kuantum yaitu mulai dari segala sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat itu ya. Nanti sel-sel dalam tubuh kita. Makanya ada testimoninya kanker sembuh. Stadium 4 teman-teman. Ya, kanker apa payudara sembuh. Kemudian mau cuci darah nggak jadi. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Gitu. Mau sesar ya, dia mau melahirkan anak yang keempat. Harusnya sesar ya, tapi nggak jadi. Normal. Masya Allah, dengan izin Allah. Ya, semua ini adalah bergerak dengan izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak mampu melakukan apapun. Bahkan kebaikan yang kita lakukan, yang katanya kita ini orang baik, yang katanya kita ini orang yang banyak menolong orang. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak mampu atas diri kita sendiri, teman-teman. Makanya surga nanti di akhirat itu bukan karena amal soleh kita, teman-teman. Bukan, tapi karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya itu berlandaskan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, itu. Penting sekali meluruskan niat ya. Meluruskan niat. Niat adanya di mana? Adanya di hati, di kolbu. Nggak akan kelihatan oleh siapapun ya. Tapi di kolbu ini tidak akan bisa bohong ya. Tidak akan bisa bohong. Otak kita masih bisa memanipulasi. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau otak kita masih bisa memanipulasi berarti akal. Otak sama akal beda ya teman-teman ya. Otak dan akal itu beda ya. Akal itu adalah tidak hanya di otak. Akal itu sepertinya ya perpaduan antara otak dan jantung gitu. Nah, di dalamnya itu ada kolbu, ada nafs itu. Kita dikasih hawa nafsu. Akal itu seperti penyaring, kita mau ikut mana? Kita mau ikut ke kolbu atau ke hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, nanti di Magnet Rizki ada namanya spiritual meter ya. Di trainingnya THMR itu ada namanya spiritual meter. Nanti kita bisa ngelihat spiritual meter kita sekarang sedang berada di mana. Bu Eni,
Ingat ya, dicek terus tuh spiritual meternya, digantung Bu Eni. Siap Bu, Digantung. siap. Iya, Sudah eh, pasang di Facebook. ya, sip. Jadi spiritual meter itu seperti termometer nanti. Kalau termometer kan buat ngecek nih, buat ngecek tubuh kita lagi ini lagi keren nggak ya gitu kan gitu. Nah spiritual meter juga seperti itu teman-teman. Jiwa kita lagi keren nggak gitu. Ya dahsyat lah. Nah, jadi yang belum ikut ilmu MR, yuk ikut ya supaya kita jadi satu bahasa. Jadi magnet Rizky itu menyederhanakan bahasa, menyederhanakan situasi, menyederhanakan kondisi hanya menjadi satu atau dua kalimat. Gitu teman-teman. Dua kata, hanya satu menjadi satu atau dua kata. Gitu. Seperti tadi bungkus permen, perisai rejeki, merawat terumbu karang, itu. Itu sebetulnya itu adalah tentang sesuatu hal yang luar biasa. Kejadian yang kalau kita ceritakan itu bisa menjadi satu buku, teman-teman. Tapi itu disederhanakan menjadi kalimat yang canggih gitu ya. Kata yang canggih yang sehingga bisa masuk ke dalam diri kita, membuat kita menjadi lebih baik. Amin, amin ya Allah. Ya. Ayo, ala kulli niyatin sholihah. Tadi udah ya. Sekarang ketemu kita ya. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam diri kita ada Nur Muhammad, teman-teman ya. Ya, demi Allah, ya kita pernah ditanya sama Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna yang berbicara. Qalu itu artinya jamak. Orangnya tidak diketahui. Siapa namanya nggak tahu. Ada bisa ratusan, ribuan, jutaan. Qalu ya. Qalu itu adalah artinya jamak ya. Itu mereka dengan entah miliaran, entah triliunan. Mereka mengatakan, Bala syahidna. Gitu. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Ya. Dan mereka mengatakan seperti itu setelah mendengar satu suara bahwa engkau adalah Rob kami. Jadi ketika Allah bertanya nih, Allah bertanya pada diri kita, Alastu bi rabbikum? Jadi Allah sudah menciptakan ruh ya. Allah sudah menciptakan ruh di alam ruh ya. Kemudian apa namanya? Allah ngecek nih. Ngecek ibarat bikin robot ya. Allah mau install. Allah mau install softwarenya, mau diisi softwarenya gitu. Nah, Allah ngecek ya, softwarenya udah bener belum gitu. Ditanya, Alastu bi rabbikum? Alastu itu Allah bertanya, apakah saya Rob bi rabbikum Rob kalian? Rob itu adalah sesuatu hal yang memelihara, yang menciptakan. Tidak hanya memelihara dan menciptakan. Manusia menciptakan robot hanya bisa menciptakan, tapi tidak bisa memelihara secara detil. Tidak bisa sekarang AI ya. AI pencipta AI ketakutan, teman-teman. Ya, ketakutan AI ini bahaya katanya kalau tidak bisa dikendalikan. Ya, artinya robot. Mungkin teman-teman juga pernah nonton film ya. Bu Linda kan hobi nonton film tuh ya. Itu. Mungkin pernah nonton film Hollywood, ada robot yang tidak bisa terkendali gitu loh. Akhirnya melawan yang nyiptain gitu kan gitu. Nah, begitu juga Allah. Allah itu menciptakan kita ya. Dan Allah pengen kita ini juga kembali kepada Allah gitu. Dan Allah pengen menciptakan. Jadi Allah itu menciptakannya tuh dengan rasa cinta. Ya, beda dengan manusia, menciptakannya mungkin ada hawa nafsunya, ya kan? Mungkin untuk mengatasi rasa malasnya, ya, itu kan. Eh, dengan alasan inovasi, mungkin untuk cuan, gitu kan. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu menciptakan kita manusia demi kita sendiri. Benar-benar cipta Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu, ya. Nah, tadi Allah tuh mau ngetes tuh, ya. Alastu bi rabbikum. Itu nggak ada yang jawab, teman-teman. Nggak ada yang jawab. Sampai hanya ada satu suara yang berani menjawab. Siapa suara itu? Suara itu adalah Nur Muhammad, gitu ya. Dan makanya Nabi Adam pun sudah mengenal Nabi Muhammad dulu.
gitu ya. Jadi secara nurnya, secara cahayanya Nabi Muhammad dulu yang diciptakan dibanding Nabi Adam. Tapi secara fisiknya, hmm, iya silakan. Secara fisiknya eh, Pak Mulyono ya, monggo Pak. Secara fisiknya apa namanya Nabi Adam dulu ya. Tapi dan Nur Muhammad ini nanti teman-teman ya, saya baca-baca lagi. Ini nanti nih teman-teman setelah mempelajari magnet rizki, kemudian mempelajari dunia kuantum, Masya Allah, satu sama terhubung. Ini sangat-sangat dalam, sangat-sangat dalam teman-teman ya. Nah, di dalam diri kita tadi ya terdapat Nur Muhammad ya. Nah, tugas kita adalah gimana caranya. Jadi, makanya secara fitrah kita itu adalah Muslim ya. Orang tuanya yang kadang membuat menjadi ini ya karena kenapa? Karena orang tuanya yang tidak paham gitu ya. Alhamdulillah kita semua terlahir dalam kondisi Muslim. Semoga kita menjadi Muslim sejati, Muslim yang menyebarkan selalu keselamatan kepada sekeliling kita. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bayangkan nanti bacaan Al-Fatihah ini masuk ke kuping kita, ya, masuk ke kuping kita, masuk juga ke mata kita, ya, Bashar dan ini kuping, kemudian masuk juga ke jantung kita, ke peredaran darah kita sampai ujung rambut dan ujung kuku ya ke bawah. Kemudian masuk juga ke liver kita, ke ke apa namanya ginjal kita, ke pankreas kita, ke usus kita teman-teman ya. Kemudian masuk juga ke farji kita. Nauzubillah min dzalik ya. Masya Allah. Karena sekarang itu banyak sekali terbuka ya. Jadi kita perlu membersihkan diri kita dengan Ummul Quran. Ummul Quran itu adalah Al-Fatihah. Yuk kita hadiahkan ke dalam diri kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih wahai diriku yang sudah menemaniku di dunia sampai dengan hari ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Engkau mau mendampingi saya, mengingatkan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, pribadi yang dicintai oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang menebar cinta kepada sekeliling alam, pribadi yang selalu dicintai oleh penduduk bumi dan langit. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita hadiahkan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Baik, tema kita sedikit mengenai Al-Quran ya, gitu. Jadi di dalam teman-teman boleh perkenalan seperti Bu Emi, Mangga tinggal di mana? Apa ini nih alumni SAMR saya gitu kan? Monggo, Bu Sri Handayani, Pak Tri Haryanto, Masya Allah. Ini para ustadz, ustadzah berkumpul semua di sini ya, Barakallah. Dan para orang-orang, pokoknya para bidadari dan bidadara surga nih ya di sini. Alhamdulillah saya beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang baik, soleh semuanya. Terima kasih. Silahkan ditulis di chat ya. Eh, Kira-kira yang jadi yang belum kenalan boleh ya ditulis di sini namanya dan berasal dari mana. Karena pertemuan kita semoga menjadi pertemuan yang berkah. Pertemuan secara muslim itu memberikan keberkahan, teman-teman, ya. Keberkahan ini seperti yang kita katakan kemarin bahwa berkah itu adalah banyak versi Allah, ya, gitu. Baik, izin teman-teman tulis nama dan katakan ditulis bahwa bagaimana membaca Al-Qur'annya? Apakah sudah lancar? Ya. Kalau sudah lancar, tulis juga apakah sudah rutin. Nah, silakan tulis di chat ya. Nama, tinggal di mana,
bacaan Qurannya seperti apa. Kalau lancar, tulis lancar. Jadi misalkan Bumai, nama Bumai tinggal di Balaraja, lancar, rutin. Nah, gitu. Silakan ya teman-teman ya. Bismillah. Jadi kita ini adalah semoga kita menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pernah di Al-Quran itu lahir, Al-Quran itu lahir untuk menyaingi apa teknologi pada saat itu. Teknologi orang Arab pada saat itu adalah bersyair, gitu. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat ya yang diturunkan Allah melalui Rasulullah ya. Kemudian apa namanya Titin, Cisauk lancar rutin, alhamdulillah. Ini Rompua Ciputat lancar, alhamdulillah rutin, barakallah. Maisaroh Balaraja lancar, lancar rutin, alhamdulillah. Jadi kita bertransaksi Al-Quran itu per huruf ya teman-teman. Tadi ketika kita membaca Al-Fatihah, kemudian diinstal ke dalam diri kita, ya, itu sebetulnya itu sedang menginstal per huruf. Ada suatu penelitian, ya, di dalam kromosom di dalam diri kita ada yang bentuk yang aneh katanya. Nah, yang meneliti ini orang-orang yang tidak mengenal agama Islam dan sebetulnya yang aneh ini kalau diteliti itu sebetulnya itu adalah apa namanya huruf-huruf Al-Quran gitu. Wallahu a'lam, ilmu saya baru sampai situ ya, tapi saya yakin bahwa Al-Quran itu per hurufnya terinstall di dalam diri kita. Nah, oke, alhamdulillah lancar rutin ya. Sekarang yang sudah ya, alhamdulillah terima kasih Pak Tri. Yang sudah oke, makasih Bu Emi. Ya. Eh, siap Bu Emi. Saya sebenarnya familiar, cuma siapa tahu ada Bu Emi yang lain ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, eh saya pengen nanya lagi ke teman-teman ya. Badriah lancar rutin, insya Allah. Barakallah. Makasih Bu Bad. Sejauh mana apakah teman-teman mengenal Nahu Sorof? Nahu Sorof, boleh boleh. Ya, saya sedikit Nahu Sorof ya. Karena saya pernah belajar Nahu Sorof dan nikmat banget teman-teman. Ya, nikmat. Apakah teman-teman pernah mendengar kata Nahu Sorof, Nahwu dan Sorof? Nahwu sebetulnya dia dua ilmu yang berbeda ya. Kalau nahwu itu berbicara mengenai apa ya, Pak Tri? Ah, terima kasih. Pak Tri barangkali bisa bantu saya ya. Pernah dengar ya. Apa bedanya nahwu sama sorof, Bunda Maisaro? Nah, baik sambil menunggu dari teman-teman ya. Nah, ilmu nahwu sorof ini pernah saya ikut ya. Ada yang menyederhanakan namanya tamyiz. Tamis ya boleh teman-teman nanti boleh cari ya tamis di tamis ini disederhanakan jadi gini tidak semua orang Arab itu bisa membaca Al-Quran teman-teman ya dan tidak semua orang Arab itu bisa mengerti Al-Quran. Nahwu sorof itu dibangun itu eranya Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab pada saat Rasulullah. Bahkan pada saat Rasulullah masih hidup, itu ada larangan untuk orang menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah menjadi obrolan sehari-hari. Al-Quran itu pada waktu Rasulullah masih hidup ya, Al-Quran dengan para sahabatnya, Al-Quran itu menjadi akhlak sehari-hari. Masya Allah, indah ya, indah. Dan sepertinya di akhir zaman, pengennya seperti ini nih. Pengennya seperti ini. Al-Quran itu menjadi praktek kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran itu menjadi akhlak kita sehari-hari. Gitu, ya. Nah, semoga kita sedang berproses menuju ke sana ya, teman-teman ya. Gitu. Heeh. Ya, betul. Betul. Ya, terima kasih Bu Mai. Nah,
Orang Arab pun tidak banyak yang mengerti nahwu sorof. Ya. Jadi nahwu sorof itu adalah ibaratnya mungkin seperti kurikulum bahasa Indonesianya, sama seperti kita orang Indonesia, ya. Tapi tidak semuanya bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul ya? Kira-kira seperti itu. Tidak Ah, semuanya, tidak semua orang Indonesia itu bisa menguasai bahasa Indonesia baik dan benar. Nah, begitu juga nahwu sorof. Nahwu sorof itu adalah dibuat supaya orang Arab itu bisa mengerti, bisa menguasai, bisa berdekatan, bisa bertransaksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Nah, ilmu nahu sorof ini akhirnya terus dilanjutkan oleh para ulama, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Karena saya itu, teman-teman, teman-teman boleh ya nanti lihat tuh ya, Pak Tri boleh ajak santrinya Pak Tri, simak ya film berjudul Imam Ahmad bin Hambal. Ya, di situ bercerita tentang Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini, jadi kan di dunia itu yang terkenal itu kan empat mazhab ya. Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Ya. Nah, saya pernah nonton film itu Pak Pak Tri pada saat waktu itu COVID. Jadi kita ini kan para alumni LC ya, lulusan COVID semua ya. Hikmahnya COVID tuh Masya Allah, benar-benar kita itu dididik menjadi manusia baru ya. Nah, di dalam era teknologi disebut namanya era digital 4.3 ya. Jadi kita hidup itu di era digital 4.3, 4.3. Nah, Masya Allah, Barakallah, Bu Linda. Nah, apa namanya 4.3. Nah, kemudian ada lagi, untuk kita bisa hidup dengan nyaman di era teknologi 4.3, orang-orang Jepang bikin namanya era society 5.0. Ya. Saya mau menerangkan seperti ini dulu supaya kita mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Sekarang ini, kita ini belum mengenal diri kita, tapi sudah dijejali banyak informasi dari luar. Itu yang membuat akhirnya kita malah terbawa tuh. Ya, sekarang kan kita tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia kuantum, mana dunia maya itu. Ya, jadi nah itu yang membuat kita jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi pribadi yang selamat dunia dan akhirat. Seorang muslim itu hidupnya harus selamat dunia akhirat. Nah, untuk selamat dunia akhirat, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu ya. Minimal kita tahu bahwa kita ini hidup di era apa ya. Jadi kita hidup di era digital namanya 4.3 ya. 4.3 itu uh, trinya itu adalah orang-orang yang hidup pasca COVID. Nah, kemudian era society 5.0, society itu maksudnya adalah suatu tatanan masyarakat untuk melindungi masyarakatnya supaya selamat menghadapi era digital. Gitu. Nah, ini awalnya digaungkan oleh orang Jepang, teman-teman ya. Dan sekarang sudah banyak dipakai oleh kita. Nah, manusia yang hidup di era digital 4.3 dan era society 5.0 itu disebut manusia postmodern. Ya. Jadi kita itu adalah manusia postmodern. Ya. Makanya nanti akan lahir ilmu-ilmu baru, teman-teman. Ya. Lahir ilmu-ilmu baru itu adalah sunatullah, teman-teman. Jadi teman-teman jangan panik. Ya, kita sudah mengenal ilmu MR, kita bukan jangan menjadi pribadi anti panik. Katakan, wow keren, alhamdulillah. Ya, saya salah, ampuni saya siap belajar, gitu ya. Dengan begitu, nanti eh, kita akan paham apa maksud Allah kita dilahirkan di era seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Seperti nanti video yang saya share di grup Amazing Quantum ya, nanti akan kita bahas di grup. Saran saya teman-teman nanti simak. Itu video tentang ini, tentang teknokrat ya. Teknokrat itu
insinyur lah ya, insinyur yang eh, lagi bikin mobil, ya, mobilnya itu melewati jembatan, ya, jembatan. Jadi dia bikinnya pakai mobilnya pakai ini dulu, pakai apa namanya yang mainan anak-anak itu ya, itu eh, yang kecil-kecil itu. Nah, si mobil ini mau suruh jalan dari sini ke sini, di bawahnya itu ruang kosong. Jadi jembatan. Tadinya jembatan ini pas gede, segede segede bodi mobil, lancar, bisa ya dari posisi sini ke sini bisa. Nah, kemudian dikurangin eh, lebar jembatannya. Pertama jatuh, ya, terus nanti diperbaiki lagi. Lihat deh teman-teman, keren banget itu. Video itu keren banget, canggih banget. Dan lagi-lagi itu adalah cermin diri kita. Cermin diri kita. Allah tuh kalau manusia bisa membuat mobil secanggih itu, apalagi Allah teman-teman. Apalagi Allah pasti mampu menciptakan kita lebih canggih. Gitu. Ya. Nah, kembali kepada Al-Quran. Teman-teman, Al-Quran itu, tadi Nahwu Sorof ya, kemudian tadi saran saya, nanti teman-teman simak film yang punya santri, sangat-sangat disarankan, yang ajak keluarganya juga, untuk menonton film sehari satu aja sekali ya, tentang Ahmad bin Hambal, di situ banyak sekali hikmah-hikmahnya di situ, itu terjadi di era Bani Abbasiyah, itu. Nah, kembali ke Al-Quran, ya tamyiz itu mengajarkan kita bahwa ini yang tamyiz ini yang bikin orang Indonesia, teman-teman. Ya, karena orang Indonesia yang pernah keluar ke Arab, ya, karena berdasarkan penelitian beliau, ternyata orang Arab pun mereka tidak mampu mempelajari nahwu sorof itu. Nah, tamyiz ini berusaha menyederhanakan bahwa Al-Quran itu sebetulnya hanya terdiri dari tiga, teman-teman. Apa? Huruf, isim, dan fiil. Gitu, ya. Nanti kita belajar lagi. Memang nanti akhirnya kita akan perlu belajar nahwu sorof, ya. Jadi kita tadi kan menyimak ya, Bu Maisarah membaca Al-Quran, ya. Nanti di situ ada kalimat, kalimat mana Bu Tufa, Mbak Tufa mana Mbak Tufa? Ini beliau alumni pesantren nih. Tolong saya dikoreksi ya Mbak Tufa kalau saya tidak tepat. Ada kalimat fi'liyah dan ada kalimat ismiyah gitu. Jadi di kalimat fi'liyah itu berbicara tentang kalau bahasa Indonesianya itu tentang pekerjaan, kalimat fi'liyah. Nah, kalimat ismiyah itu berbicara tentang orangnya, subjeknya gitu. Kenapa? Itu Masya Allah. Saya ingin bercerita bahwa Al-Quran itu begitu indah. Ketika kita membaca terjemah Al-Quran itu bagus ya. Tapi ketika kita membaca Nahu Sorof, kita kita belajar Nahu Sorof, itu lebih dahsyat lagi teman-teman. Jadi kita paham Allah itu lagi ngomong apa dan maksudnya kemana gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nanti saya kasih linknya, silahkan Japri kalau yang berkenan ya mengenai tamyiz. Karena saya merasakan sekali setelah saya belajar nahwu sorof, kemudian belajar tamyiz. Masya Allah, tabarakallah, saya merasa bisa membaca apa ya, karena Al-Quran ini adalah satu katanya teman-teman, itu bisa menjadi satu buku gitu. Makanya berbanding lurus dengan pahalanya. Makanya Allah itu menciptakan Al-Quran itu satu huruf itu pahalanya bisa 10 kebaikan. Bayangkan, kalau teman-teman membaca Al-Quran satu juz atau satu lembar sehari atau satu halaman sehari, berapa ratus kebaikan yang sudah kita lakukan teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu tentang Al-Quran. Ya. Dan saya rasakan setelah saya mengenal Magnet Rizky, ya, jadi Magnet Rizky itu adalah jurus-jurusnya adalah untuk mengajarkan kita mempraktekkan Al-Quran. Jadinya nyambung, teman-teman. Nyambung. Nah, di Al-Quran itu, teman-teman,
eh, disebutkan manusia. Ada berbagai macam level manusia. Pertama, manusia sebagai bashar, ya. Apa itu bashar? Bashar itu adalah kalau teman-teman tahu biologi, ya, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu. Manusia sebagai bashar, ya, manusia yang fisik fisiknya sama, pada dasarnya sama. Ya, dan Rasulullah, Masya Allah. Rasulullah itu mengaku saya adalah bashar seperti kalian semua. Itu. Itu ilmunya itu mengenai pendidikan teman-teman. Jadi Rasulullah itu begitu tawadunya bahwa saya dan kalian itu kata Rasulullah nggak ada bedanya. Kita sama-sama bashar. Itu. Ana bashar apa ada di Quran surat Al-Baqarah ya itu bahwa saya itu bashar sama seperti kalian. Gitu. Ya, itu. Nah, level bashar itu di atas level bashar itu adalah al-insan atau Anas. Ya, ini beda tipis-tipis Al-Insan dan Anas itu. Ini kurikulum Al-Qur'an ya, teman-teman. Apa itu Al-Insan dan Anas? Adalah bashar, manusia yang sudah menggunakan otaknya, akalnya. Kita berdasarkan penelitian, kita itu sama seperti simpanse gitu kan ya, itu. Sama seperti mamalia yang lain, punya otak ya. Tapi apakah mereka punya akal? Bisa jadi punya akal, gitu ya. Itu. Tapi akal manusia itu lebih canggih. Nah, akal manusia ini yang bisa menentukan. Jadi kita ini hidup antara malaikat dan makhluk Allah lainnya gitu loh. Jadi kalau misalkan, makanya surga itu diberikan untuk manusia. Barang siapa manusia. Kalau malaikat memang Allah tidak menciptakan hawa nafsu. Gitu ya. Bahkan malaikat itu diciptakan untuk siapa? Untuk kita teman-teman. Masya Allah, barakallah. Allahu Akbar, Allah itu Masya Allah sayang banget sama kita. Kemudian eh tadi Bashar, kemudian Al-Insan, Anas itu sudah menggunakan akal. Nah sayangnya akal manusia itu kadang-kadang itu tidak independen. Harusnya akal manusia itu mendekatkan diri kepada kolbu, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya kadang akal manusia itu membuat menjadi minus. Serakah, ya Pak Tri ya. Minus satu, minus dua, ya Bu Eni, Bu Emi, itu kan. Minus tiga, naudzubillah min dzalik. Minus empat, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya, jangan sampai akal yang Allah anugerahkan ke kita itu menuju mengarah minus. Harusnya di spiritual meternya menuju plus. Nah, plus ini adalah zona takwa. Nah, itu nanti teman-teman lihat tuh terus indikatornya. Hari ini saya mengarah kemana? Minus atau eh, tidak positif atau positif gitu. Mungkin tiap jam berbeda kondisinya. Bunda, hari ini saya tidak positif, Bun. Saya hari ini marah-marah gitu kan. Marah-marah itu minus berapa? Minus 2. Gitu. Bunda, maafkan. Saya lagi bisnis. Ternyata bisnis saya minus 3, Bun. Minus 3 itu apa? Minus 3 itu serakah. Gitu ya. Padahal kita sudah ada rambu-rambunya bahwa kita menjalankan bisnis itu bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Ya, menumpuk-menumpuk kekayaan nanti serakah teman-teman. Nah, untuk bilang metalik. Tapi untuk apa? Untuk memuliakan, membahagiakan orang lain. Ya. Dan siapa yang mengajak kita berbisnis? Yang mengajak kita berbisnis itu adalah Allah. Quran surat apa ya? Itu Allah mengatakan bahwa maukah engkau saya ajak berbisnis dan hadiahnya adalah surga dan seisinya. Insya Allah ya. Dan pastinya surga ini karena kita hidup di dunia, pastinya Allah akan memberikan kita surga tidak hanya nanti di akhirat, tapi di dunia juga, teman-teman. Ya, nah itu. Nah, siapa saja orang diajak berbisnis dengan Allah, yaitu orang yang beriman. Kira-kira teman-teman mau nggak diajak bisnis sama Allah?
Yuk naikin levelnya menjadi orang yang beriman. Nah, orang yang beriman berarti orang yang di atas Bashar pastinya. Karena setelah Bashar tadi al-insan, kemudian naik lagi menjadi seorang muslim, ya. Orang muslim itu adalah orang yang selalu menyebarkan selamat, selalu menyebarkan kebaikan. Kita kalau misalkan ngaku muslim, ngaku Islam, tapi nyatanya punten masih self-centris, masih selfish, masih pengennya aku dulu, masih pengennya kok saya nggak diperhatiin, kok saya merasa dilangkahin, kok saya merasa tidak dihormatin. Nah, itu hati-hati teman-teman. Itu minus satu, ya, minus satu, ya. Nanti iri dengki itu ada di minus dua. Antara minus satu dan minus dua, teman-teman. Dan penyakit, naudzubillah, penyakit iri dengki ini kabarnya dimiliki oleh orang yang berilmu, orang yang memiliki harta, orang yang punya, teman-teman. Ya, itu ya. Jadi penting kita untuk terus menjaga spiritual meter kita menuju ke kanan, menuju keajaiban. Nanti maka Allah akan memberikan bisnis, ya. Allah mengajak bisnis. Kalau sudah Allah yang ngajak bisnis, bayarannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Udah itu jaminan. Jaminan dari Allah, teman-teman. Ya. Tiba-tiba kemarin kan testimoninya banyak tuh dari Pak Tri, dari Bu Eni, Bu Emi juga ya, itu kan, itu testimoni sudah mempraktekkan ilmu-ilmu magnet rizki. Saya dikasih keajaiban rezeki banyak banget, masya Allah, tabarakallah. Ya memang itu keajaiban itu dari Allah, teman-teman. Ya, dan teman-teman tuh sebetulnya orang yang ajaib. Kenapa belum ajaib? Kenapa disebut ajaib? Karena kita itu diinstal oleh Allah Nur Muhammad di dalam diri kita. Yang membuat ajaib itu adalah Allah dan Rasulnya. Kenapa belum ajaib? Karena kita ada perisai rezeki, teman-teman. Apa itu perisai rezeki? Ayo kita belajar bareng-bareng, teman-teman. Supaya kita cerdas tadi ya, gitu. Nah, tadi Bashar, insan, muslim, ya, eh, muslim. Jadi, tapi kenyataannya, Bu, kenyataannya kita katanya kita ini muslim terbanyak kedua. Kita bukan pertama loh ya. Kita di negara yang muslim terbanyaknya bukan yang kedua, pertama tapi kedua. Keduanya itu India. India, teman-teman. Ya, nanti India makin banyak muslimnya. Ya. Indonesia yang tadinya muslimnya itu 95%, sekarang tinggal 85%, teman-teman. Ini perjuangan kita nih, perjuangan kita ya. Eh, apa namanya? Dan Indonesia, kenapa saya semangat mengajarkan ilmu ini? Saya yakin yang membuat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dari Aceh sampai Papua bersatu itu adalah agama Islam. Itu adalah kenapa kita bisa bersatu karena cinta Allah dan Rasulnya. Kita adalah pribadi yang cinta Allah dan Rasulnya. Boleh teman-teman cek. Rata-rata para pejuang itu adalah para ulama. Dari mulai Aceh, Papua. Ya, Patimura itu adalah seorang Muslim, teman-teman. Itu. Ya. Kemudian yang di Batak itu, itu ternyata juga seorang Muslim. Ya. Dan saya pernah membaca Sang Pangeran Diponegoro. Diponegoro itu seorang wali, teman-teman. Seorang waliullah. Itu. Beliau bergerilya, meninggalkan jabatannya. Jadi di dalam di Pangeran Diponegoro itu terdapat darah pejabat, ya, darah ningrat, dan juga darah tentara. Oh, Masya Allah ya, Barakallah. Dan beliau rela meninggalkan jabatannya menjadi seorang putra mahkota dari kerajaan Jogja, kemudian masuk ke hutan demi cinta Allah dan Rasul. Dan Pangeran Diponegoro itu eh, waktu di hutan teman-teman, makanannya selalu diantar. Siapa yang antar? Itu macan. Macan yang nganterin ke Pangeran Diponegoro.
entah dikirimin ayam, gitu teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, keren banget deh. Ya, jadi semoga Allah selalu menjaga negara kita ya, itu. Dan kesempatan menjadi waliullah itu Allah buka seluas-luasnya kepada semua makhluk Allah. Bahkan seorang perempuan yang memuliakan suaminya, yang taat, selalu ridho pada suaminya, itu bisa menjadi seorang waliullah, teman-teman. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi kesempatan surga yang Allah berikan itu begitu banyak, teman-teman. Banyak sekali. Jadi waliullah itu nanti ada waliullah yang khusus dan waliullah umum gitu ya. Kalau Pangeran Diponegoro itu Masya Allah, Tabarakallah. Beliau itu kalau nggak sholat tahajud itu merasanya sedang bermaksiat pada Allah. Gitu. Kalau di hatinya itu tidak muncul nama Allah, itu dia merasa sedang bermaksiat pada Allah. Itu. Masya Allah, keren banget ya. Dan teman-teman tahu, kebangkitan Indonesia itu adalah titiknya sebetulnya di Perang Diponegoro. Ya. Perang Diponegoro itu berlangsung kurang lebih 11 tahun ya teman-teman. Dan itu membuat Belanda bangkrut sampai gonta-ganti ini. Kemudian akhirnya hmm, bang eh, Belanda itu bikin strategi baru. Strategi baru apa? Menguasai Indonesia melalui budaya. Itu. Makanya kemudian membuat ini juga, kalau teman-teman tahu ya, di sepanjang sungai dari apa nama di antara Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah itu daerah Brebes itu ada sungai buatan tuh teman-teman, tanggul. Itu dibuat oleh zaman Belanda ya untuk mengairi kebun-kebun. Siapa yang mengerjakan? Ya, orang tua kita, nenek moyang kita. Masya Allah ya, itu. Belanda pada saat itu perlu menanam pohon-pohon untuk apa? Untuk modal mengembalikan kebangkrutannya. Gitu. Ya, karena VOC itu sebetulnya pedagang gitu. Ya. Jadi itulah sejarah Indonesia, bahwa Indonesia bisa sebesar ini karena cinta Allah dan Rasulnya tertanam kuat di diri masing-masing para penduduknya. Amin. Ya. Nah, kembali ke sekarang kita di era postmodern. Nanti di era postmodern ini kita kita lihat ya, kita lihat mungkin sekarang banyak yang layoff ya. Saya nggak bilang PHK ya. Ya bisa bolehlah PHK besar-besaran, pengangguran banyak gitu ya. Tapi sebetulnya itu akan akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Akan muncul ide-ide baru. Dan setiap zaman seperti itu, teman-teman. Setiap zaman seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus ikut. Kenapa kita penting ikut? Karena kita akan mendidik anak-anak kita supaya kuat hidup di zamannya. Dan percepatan zaman kita itu akan lebih cepat dibanding kita dulu. Ya, makanya tadi teman saya kenalkan mengenai di era digital 4.3, kemudian era society 5.0, dan era postmodern. Gitu. Dan itu melahirkan ilmu baru namanya cognitive science. Itu nanti kita bahas selanjutnya ya teman-teman. Nah, nama Great Rizky ini sebetulnya adalah aplikasi dari cognitive science, teman-teman. Nanti kalau teman-teman belajar Magnet Rizky, teman-teman mempraktekkan jurus-jurus Magnet Rizky, diharapkan teman-teman keluarganya menjadi kuat sesuai dengan tujuan era society 5.0. Ya. Dan kaitannya dengan kurikulum Allah tadi, Bashar, Anas, Muslim, kemudian mukmin. Nah, mukmin ini orang-orang yang beriman ini baru bisa diajak berbisnis sama Allah. Orang Muslim belum tentu bisa, teman-teman. Ya, harus menjadi orang yang beriman. Nah, jurus-jurus MR itu adalah dalam rangka menguatkan iman kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho ya teman-teman ya. Gitu. Nah, nanti Allah mendidik kita untuk menjadi seorang apa namanya?
Muslim dan orang mukmin mukmin sejati itu adalah melalui apa? Melalui keluarga, teman-teman. Jadi keluarga itu adalah lembaga yang dibangun oleh Allah untuk agar kedua belah pihak ini menjadi lebih baik ketika ketika kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita di Telaga Kausar. Itu. Nah, kaitannya dengan era Society 500, kemudian kita belajar magnet Rizki, ya, kemudian kita belajar, kita mempraktekkan jurus-jurus MR, ya, Masya Allah, Tabarakallah, ini adalah qadarullah. Allah yang mengaransemen seperti ini. Makanya kita ini sudah jangan kebanyakan teori di dalam otak kita. Ikuti aja apa maunya Allah. Kalau dulu kita mengenalnya percaya diri, sekarang kita ubah menjadi percaya Allah. Gitu, teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau dulu kita merasa kuat, ayo teman-teman kuat. Kita pasti kuat bisa mengikuti semua ini. Kita pasti kita pasti kuat. Kita juga mungkin pernah memberikan apa namanya memberikan semangat kepada saudara kita yang sedang menerima cobaan gitu kan. Ingat, cantumkan nama Allah seperti di dalamnya gitu. Bahwa karena kita ini la haula wala quwata illa billah, ya. Buya Yahya mengatakan mengatakan bahwa Buya Yahya ini seorang ahli fikih ya teman-teman ya. Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau ya. Seorang ahli fikih itu orang yang tegas. Ya. Dan beliau mengatakan, seorang yang bodoh itu adalah ketika dia merasa sudah melakukan kebaikan, kemudian dia merasa kebaikannya itu adalah karena jasanya dia. Bodoh orang itu, katanya gitu. Gitu. Ini berbicara apa? Berbicara jiwa. Karena yang membuat kita nanti masuk surga itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena ridho Allah. Dan itu yang terus kita kejar gitu. Ya. Dan ridha Allah ini adalah dalam ini tadi hanya orang-orang beriman yang bisa diajak. Makanya ayo kita naikin level iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun Bunda. Gimana dong Mbak Ria imannya naik turun? Nah, sebetulnya Allah nggak mau iman kita naik turun, nggak mau, ya. Makanya di Quran surat Ar-Ra'd la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Itu sebetulnya itu adalah berbicara tentang perisai rezeki, teman-teman. Allah itu menciptakan kita itu template kaya sejahtera, surga dunia akhirat. Itu. Yang membuat jadi la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Itu adalah berbicara kehidupan yang tadinya enak menjadi nggak enak. Gitu. Nah, memang para motivator itu berbicara, ayo kamu harus bisa berubah gitu. Nah, itu bagus sih, tapi yang membuat kita berubah itu sebetulnya Allah gitu. Yang membuat yang membuat kita sukses. Jadi sebenarnya itu kita tuh sudah di template sukses karena di eh, Allah itu berbicara mengenai harta juga, teman-teman. Allah berbicara mengenai harta di Quran surat Nuh ayat 11 sampai 12. Allah berbicara mengenai kekayaan dan kekuasaan di Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Kemudian Allah juga berbicara mengenai warisan, ya. Itu semua berbicara mengenai rizki itu. Di Quran surat Nur ayat 55. Kemudian Allah juga berbicara mengenai rizki juga di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya, jadi tugas kita adalah ayo naikin levelnya ya, levelnya menjadi orang beriman seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita hidup di era postmodern, nanti ada namanya cognitive science. Cognitive science itu tentang jiwa, ya, tentang jiwa. Bahkan orang-orang Barat itu nggak ngerti, Bu. Bener, Bapak Ibu. Nggak ngerti. Di mana itu jiwa nggak ngerti. Makanya nanti di akhir zaman, Masya Allah, Tabarakallah, Islam yang akan menguasai. Tuh. Karena sebetulnya ini adalah ilmunya Allah yang sudah diturunkan melalui para ulama, gitu. Ya, itu. Nah, magnet Rizki itu ada berada di tengah-tengah, menjadi jawaban era sains tadi, kognitif sains, dan menggabungkan kurikulumnya Allah. Gitu. Semoga menjadi akhlak Al-Quran ya. Semoga kita bisa menjadi
Ya, pengennya sih seperti zaman Rasulullah dan para sahabat ya, yang Al-Quran itu walaupun tidak boleh ditulis, sebetulnya kan waktu itu ada larangan Al-Quran nggak boleh ditulis ya. Eh, menjadi akhlak gitu, gitu. Menja- eh, men- Astagfirullah, bukan Al-Quran yang nggak boleh ditulis, tapi hadis. Hadis, ya hadis itu dikumpulkan setelah Rasulullah meninggal, gitu. Itu pun debat tuh Abu Bakar sama Umar. Ya, itu idenya dari Abu Bakar, tapi Umar nggak berani. Takut takut bid'ah gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Islam itu ternyata adalah agama yang terus berkembang ya. Kemarin, jadi nyambung ya dengan pembahasan kita kemarin. Apa bedanya Islam dengan agama yang lain? Kalau agama yang lain itu hanya berbicara mengenai kendaraan, tapi kalau Islam itu berbicara mengenai kendaraan sekaligus jalan. Ya gitu. Kalau orang yang punya kendaraan nggak punya jalan, ya nggak bisa kemana-mana. Dan walaupun kemana-mana nggak tahu jalannya nanti bisa nabrak-nabrak. Ya resikonya besar itu. Tapi kalau kita orang yang sudah punya kendaraan sekaligus jalan dengan izin Allah, insya Allah semoga kita bisa sampai kepada surga dunia akhirat gitu teman-teman ya. Nah jadi nyambung dengan era postmodern tadi ya, karena era postmodern ini manusia-manusia yang hidup di era postmodern itu 80-90%-nya itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki luka batin. Luka batin. Luka batin ini disederhanakan melalui magnet Rizki tentang apa? Tentang orang-orang yang belum ridho terhadap takdir Allah. Itu yang membuat kita luka batin sebetulnya. Jadi luka batin itu bukan karena orang tua kita salah didik, atau bukan karena ada bullying, atau bukan karena ada apa namanya, ada orang yang mengejek kita. Nah, ya bukan. Luka batin itu karena kita belum ridho terhadap takdir Allah. Ya, kita pakainya indikator orang beriman. Ya, dan karena ada salah satu hadis, eh, man arofa apa bukan, man arofa nafsahu arofako robbuhu gitu kan, Arafa Robbahu. Jadi barang siapa mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Jadi saya tadi kembali untuk kita mengenal diri kita sendiri ya. Kita hidup di zaman seperti apa supaya kita berdiri kokoh ya. Dan setelah kita mengenal diri kita, ayo kenali juga keluarga kita, anggota keluarga kita menjadi lebih dekat lagi ya. Jadi sekarang kita fokusnya memperbaiki kita dan anggota keluarga kita. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kickback, dengan cara merawat terumbu karang. Kalau pengen anak-anak kita soleh, solehkan anak orang lain. Kalau pengen kita kaya, kayakan dulu orang lain gitu ya. Kalau kita pengen hidup sejahtera, sejahterakan hidup orang lain. Itu itu jurus kickback yang diajarkan di jurus magnet Rizki, teman-teman. Ya. Dan tadi saya mau ngomong ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa man toriqon ilman sahalallahu ilal jannah. Gampangnya seperti itu ya teman-teman. Itu. Ya, pokoknya barang siapa yang berjalan kepada ilmu ya, yaltamisuhu fihi, dan Allah memudahkan eh, dia untuk menuju surga. Jadi artinya ilmu yang kita pelajari itu harus mengajak kita ke surga. Kalau kita belajar ilmu tapi membuat kita tidak merasakan surga dunia akhirat, nah, ada yang perlu diperbaiki. Bukan di ilmunya, tapi di dalam diri kita, ya. Dengan cara nanti ada namanya jurus menurunkan garis kebenaran, ada jurus membuka perisai rezeki, ada jurus memperbaiki dunia kuantum, begitu teman-teman. Supaya ilmu yang kita pelajari ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan surga dunia akhirat kita. Masih banyak pembahasan kita ya. Waktu kita cukup untuk hari ini, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Masih ada waktu 5 sampai dengan 10 menit lagi. Kalau tidak, mohon doanya, saya lagi berjuang lagi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Indonesia melalui film Kamawa Keajaiban Air Mata Wanita
ini mendapatkan amanah dari Pak Nas untuk meramaikan lagi ya keajaiban air mata wanita ini supaya tergaung lagi bahwa ini adalah film kebaikan, film mendidik ya, sekaligus menghibur gitu. Semoga jiwa-jiwa manusia Indonesia menjadi jiwa-jiwa yang sehat, jiwa-jiwa yang bangkit ya. Karena kita ini pada dasarnya adalah jiwa yang sedang dibungkus oleh jasad. Terwujudlah Bashar tadi, ya. Terwujudlah Bashar, manusia seutuhnya, ya. Jadi Bashar itu adalah perpaduan antara fisik, ruh, dan jiwa gitu. Bashar ini akan mati, ya. Kita hidup tidak di dunia, tapi kita hidup di akhirat. Itu teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir ya. Pak Tri dan Bu Badria, Masya Allah. Semoga Bapak Ibu semakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Pak Tri. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pulang dari ini nih. Habis umroh ya Pak Haji, Pak Tri ya, sama Bu Badria ya. Kamu ini di kampung Lagi itu, di kampung, Bu. Ah, indah di banget itu. sawah-sawah ini. Iya, di Em, sawah-sawah ini depan rumah. Iya, di mana kampungnya Pak Tri, Bu Bad? Di Gunung Kidul, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Gunung Kidul, Alhamdulillah. Saya pernah ke sana kayaknya. Itu. Purworejo, Gunung Kidul, Alhamdulillah. Semoga salam satu sama terhubung ya. Kita dengan sawah-sawah itu satu terhubung ya, Pak Tri, Bubad. Itu. Terhubung Ya. ini. Ya, saling Terhubung memberikan semua. energi ya. Kita dengan Iya. lingkungan, dengan pohon, dengan sawah-sawah, Masya Allah. Nanti semoga dengan hadirnya Pak Tri dan Bubad menyebarkan salam, salawat dari Rasulullah supaya supaya tanahnya subur. Amin. Ya, Amin. karena Berkah. tanah pun mendoakan kita teman-teman ya. Tanah-tanah itu mereka itu pada pengen masuk surga gitu. Kalau ditanyakan iri, iri sama kita karena surga itu untuk manusia teman-teman itu. Tapi mereka mendoakan kita, ya Allah, di atas saya ada orang beriman, beramal soleh. Tolong jadikan agar saya bermanfaat untuk mereka ya Allah. Masya Allah, seperti itu teman-teman ya. Makanya penting sekali untuk ayo kita mengejar itu ya. Semoga Allah ridho ya kita menjadi orang yang beriman seutuhnya menuju Indonesia ajaib, menuju Indonesia ini. Jadi ini Amin. kita perlu keajaiban menuju Indonesia emas 2030-2045 gitu ya. Dengan dengan Amin. Untuk berbagai macam semua. bungkus permen saat ini ya. Insya Allah Allah berikan keajaiban untuk kita semua. Yang penting kita terus ya. Ya siapa tahu nanti kita ngadain jalan-jalan ke sana ya Pak Tri. Pak Tri yang membuat Tri Boleh, Bu. kita jalan-jalan. Boleh. Enak banget ya ke sawah, Masya Allah. Terima Nah, ada loh. kasih. Nanti kita bahas ya mengenai rumah yang membuat manusia cerdas itu seperti apa. Ini yang ngomong pakar neuroscience, pakar otak. Itu. Pakar otak mengajak kita untuk membuat rumah yang sehat, menyehatkan, dan mencerdaskan. Itu. Dan ternyata rumah-rumah seperti ini nih, seperti Patri dan Bu Badriah, itu. Rumah yang menyatu dengan alam itu akan membuat kita cerdas. Gitu. Ya. Ya, Masya Allah. Nanti Amin. pembahasan kita selanjutnya ya. Alhamdulillah. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa menjadi jalan keajaiban untuk banyak orang yang mau belajar magnet rizki. Yuk, tanggal 8 saya mengadakan di Setu ya, di tempat Pak Tri dan Bubat nih. Izin saya di situ lagi. Ya. Eh, di Setu Tangsel gitu ya. Semoga Allah ridho. Kemudian mohon izin juga, mohon doanya juga dari orang-orang soleh. Semoga mm, Kamawa, keajaiban air mata wanita ini bisa menjadi film yang bisa mendidik Indonesia, mendidik jiwa-jiwa Indonesia menjadi pribadi yang bahagia dunia dan akhirat, gitu ya. Amin. Ketika kita dikasih persoalan, jangan protes sama Allah, ya kembali ke Allah, minta ke Allah untuk supaya kita bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah, barakallah. Izin saya ini apa ya? Coba sedikit mengenai bisa nggak ya?
Sudah jam 88 ini kelihatan nggak ya? Kelihatan tuh bagus. Kedengeran ya? Udah suaranya. Nggak kelihatan. Oh, Ada gambar, nggak ada suara, Bu. teman-teman, mohon izin ya. eh kita apa? Kita tutup pertemuan ini dengan membuka menyimak ini. Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Suaranya belum. Nggak keluar suaranya ya, Pak? Iya, Ya. Oke. Coba ulangi lagi. Eh, ini ya. Ini magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua, gitu. La ilaha illallah. Ulangi ini, share sound, optimize. Oke, share sound. Coba kalian. Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan dan membahagiakan kepada sesama lillahi ta'ala. Kita semua muslim Indonesia, sama-sama menjaga negeri tercinta. Tekad yang membara, niat yang mulia, kerjasama agar dekat selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. La ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, satu sama dan terhubung, menjadi magnet rezeki, menjadi tuan di negeri sendiri. Alhamdulillah, itu teman-teman ya. Itu teman-teman, Masya Allah. La ilaha illallah Allah al-malikul haq al-malikul hakul mubin. mubin. Satu sama dan terhubung menjadi magnet rizki. Masya Allah. Saya tadi menangis tuh sebetulnya ya. Ya, semoga ini adalah jalan keajaiban untuk kita semua ya. Semoga Allah menjaga selalu aset-aset teman-teman ya. Tidak ada yang terjual. Allah jaga supaya bermanfaat untuk anak keturunan kita sampai ke 7 turunan terus sampai seterusnya supaya Allah ridho ya dan kita bertransaksi dengan Allah ya. Insya Allah semoga nanti Allah yang akan membalas semuanya gitu. Ala kulihal teman-teman mohon maaf lahir batin ya saya Khairia Idris ucapkan terima kasih kepada Bu Maisaro, Bu Titin, Bu Linda Made, Bu Emi, Terima Pak kasih. Eko, dan Ibu Badria, Masya Allah semakin bahagia
Ya, Amin, amin, salam satu amin, sama. Maaf, amin, ya kamera Rob. lagi di dapur. Iya, tidak apa-apa Bu Linda sayang. Bu Eni, Bu Titin Hidayatin, ya. Bu Linda dan Made masak yang enak ya untuk keluarga, ya. Oh, bukan saya, Bu. Bukan saya, Mbak, Eh, yang di dapur. Ibu siapa gitu tadi? Bukan oh Bu saya. Maya, oh Bu Maya. Oh, soalnya yang muncul di sini Bu Linda Made tulisannya. Masya Allah. Siap, siap. Alhamdulillah, insya Allah hari ini dan selanjutnya teman-teman level bahagianya level tinggi ya, level 10 ya. Amin, amin, Allahumma Amin. amin. Kita menuju pribadi plus 6 ya. Pribadi Amin, yang selalu siap Allah mau apakan, monggo, amin, apa kata Allah. Ya, insya Allah nanti teman-teman akan menjadi yang lebih dahsyat dibanding saat ini. Saya yakin teman-teman itu amin, adalah orang yang hebat ya, orang-orang yang luar biasa, lebih hebat dibanding saya ya. amin, Teman-teman adalah Zakaria, saya adalah Maryam. Ya, saya seorang Maryam yang sedang terus memperbaiki diri saya dan teman-teman adalah Zakaria, orang-orang yang pada dasarnya sudah berilmu, orang-orang yang sudah memiliki potensi yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah berikan selalu kepada teman-teman kesehatan, kemuliaan, keberkahan, bahagia lahir batin. Amin. Amin amin, amin. amin. Doanya Amin. sama buat Amin. Mbak Ya Ria. Rabbal Alamin. Sama-sama Pak Bapak Ibu ya alhamdulillah. Aduh, ini rasanya masih kurang, masih kangen tapi waktu terus berlanjut ya. Selamat merawat terumbu karang, selamat memuliakan, membahagiakan sesama. Semakin banyak orang yang kita muliakan, bahagiakan, insya Allah keajaiban semakin datang. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, Amin. Ala kulli amin, hal. Terima amin, kasih. Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Tutup wabarakatuh. ya, Sehat-sehat, Mbak Ria. barakallah. wabarakatuh. Semua. Ya,